Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat. Itu membuat dia kuat untuk Sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Paham dengan apa isi video ini? Paham? Paham? Kalau tidak paham, aku jelaskan kepada kau ya. Yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Rela menjual tanah, rela menjual kebun, rela menjual rumah, ya, rela memberikan uang bermiliar semata-mata untuk memasukkan anak ke pejabat pemerintah. Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke geng, ada beberapa seorang subscriber saya yang mengirimin saya video dan suruh mengulas ini tentang hutang geng, hutang negara. Dimana-mana negara itu pasti mempunyai hutang, cuman macam mana cara mengelola keuangannya tersebut sesuai tak antara hutang negara dan juga kemasukan negara tersebut. Kita bagi contoh kepada Malaysia yang konon katanya banyak orang Indonesia yang mengatakan hutang Malaysia itu lebih tinggi. Betulkah hal tersebut? Kita tengok dulu video ini. Kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia. Itu nggak tepat, karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat. itu membuat dia kuat untuk Sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Sedangkan di Indonesia, industri kita justru menurun, hanya 18% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara hanya itu. ekstraktif yang pertumbuhannya tidak akan sustain, karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis, kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia, hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat, sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan yang ditopang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif, sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa tahun. Nih ya, video ini khas aku tujukan kepada sis harapan masa depan suram dan kokori ya. Kokori. Paham dengan apa isi video ini? Paham? Paham? Kalau tidak paham, aku jelaskan kepada kau ya, sis harapan masa depan suram yang sekarang tenggelam. Di mana dulu kau berkuar-kuar mengatakan Malaysia banyak hutang kepada Indonesia, Sekarang ya, negara kita Indonesia hutangnya sudah dikategorikan sangat rentan. Kau paham apa itu rentan? Untuk cadangan membayar hutang kita itu ya, kita hanya bisa mengandalkan dari batu bara. Kalau batu bara, hasil batu bara habis ya, apa? Dari apa kita membayar hutang kita? Malaysia walaupun hutangnya banyak ya, tapi cadangan mereka untuk membayar hutang-hutang mereka itu ya, investor-investor asing saja ya, banyak menanamkan modal di negara mereka. Sementara negara kita ya, investor asing lari semua. Disebabkan apa? Potensi negara kita itu tidak ada sama sekali. Jadi kepada kau yang berkuar-kuar mengatakan ya, hutang negara kita tidak banyak, lihat video ini biar kau paham. Kakak si jantung pisangnya tadi itu menyinggol dua influencer ataupun tiktoker Indonesia yang omongannya itu terlalu membanggakan Indonesia, akan tetapi tak sesuai dengan fakta.
Ibarat kata kita boleh mandang tengok orang lain tapi tak boleh tengok alis kita sendiri, yang bermakna apabila kita mengintrospeksi negara kita sendiri harus membutuhkan kaca, berkaca dulu baru boleh mengatakan orang lain, bahkan mengatakan sebuah negara tetangga. Juga orang yang mengatakan kemajuan negara itu boleh diukur dengan mata uang. Nah, hari-hari ini mata uang Malaysia itu mendunia, geng, naik drastis mendunia. Langsung kita tengok penjelasan dari Amoy cantik yang berasal dari Malaysia langsung. Ringgit Malaysia naik. Ringgit naik ke paras tertinggi dalam tempoh 11 bulan. Hari inilah 1 Sing Dollars bersamaan dengan 3.38 ringgit Malaysia. So, zaman Madani, ringgit Malaysia mengguguk kepada hampir semua mata wang dunia dalam masa 6 bulan. Hidup Malaysia Madani, hidup kerajaan perpaduan. Kerajaan ni betul-betul bagus. Saya Amoy dari Penang. Ringgit adalah mata wang yang mempunyai prestasi yang paling teruk sekali dekat Asia ni selepas yen Jepun. Korang tahu tak? Akan tetapi itu pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dah terbalik pula. Untuk tahun ni ringgit telah membuat pusingan 360 darjah. Dia boleh terbalik pula jadi the best performing Asian currency. Macam mana pula daripada dapat tempat corot ni terus dapat tempat nombor 1 pula tu. Kalau korang tengok prestasi ringgit daripada bulan Januari sampai sekarang ni, dia punya kenaikan tu tidaklah begitu tinggi berbanding dengan US dollar. Contohnya pada bulan Januari tu, dia sekitar RM4.70. Sekarang ni pula, dia pergi sekitar RM4.67. Tak jauh sangat tu. Tak adalah naik terlalu tinggi pun. Akan tetapi dalam keadaan yang tak naik tinggi sangat ni, itu pun masih boleh jadi the best performing Asian currency. Macam mana tu? Jawapannya adalah kerana pada masa yang sama mata wang negara-negara Asia ni jatuh dengan lebih teruk. Nampak tak? Pada masa yang sama, walaupun kebanyakan mata wang negara-negara Asia ni jatuh, tapi ringgit dia steady je. Okey, saya ambil contoh negara jiran kita lah, Indonesia rupiah. Korang ingat tak? Tahun ni ada 2 perkara yang dilaksanakan oleh Bank Pusat Indonesia, iaitu Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai rupiah ni. Yang pertama, diorang melaksanakan forex intervention. Tak cukup dengan tu guys, diorang naikkan pula diorang punya kadar faedah kepada 6.25%. Akan tetapi walaupun dengan forex intervention dan juga kenaikan dalam kadar faedah ni, rupiah masih tetap jatuh dalam tempoh 6 bulan 2024. Contoh lain kita ambil BAT. Sebab itulah PM Thailand dia nak turunkan kadar faedah, tapi Governor Bank Pusat dia tak bagi. Sebab kalau dia turunkan kadar faedah, BAT akan jadi lebih teruk lah. Jadi guys, kenapa ringgit ni dia boleh perform pula? Okey, sebenarnya kadar tukaran ni sepatutnya dia ditentukan oleh faktor fundamental lah. Sebagai contoh macam import export dan juga aliran modal. Cuma macam korang tahulah, sejak beberapa tahun ni Fed dia naikkan kadar faedah dan dia maintain kadar faedah tu pada kadar yang tinggi dalam jangka masa yang agak lama juga. Dan keadaan ni mewujudkan gap ataupun perbezaan antara kadar faedah US dan juga negara-negara lain. Perbezaan inilah yang create faktor spekulasi. Jadi apa yang kita cuba buat sekarang ni ialah kita nak ringgit itu naik bukan disebabkan oleh faktor spekulasi, tetapi faktor fundamental. Sebab itulah kalau korang perasan, Governor Bank Negara pernah cakap bahawa structural reform akan membantu menaikkan nilai ringgit ni dalam jangka masa panjang. So jom kita tengok antara faktor yang membantu nilai ringgit ni untuk lebih stable berbanding mata wang Asia yang lain. Yang pertama kita punya trade activities ni mula menunjukkan tanda-tanda recovery. Sebagai contoh, ekspor kita pada bulan April telah meningkat sebanyak 9.1% daripada tahun ke tahun. Yang kedua tindakan yang kurang populis tapi berani daripada kerajaan, iaitu merasionalisasikan semula subsidi bahan api, khususnya subsidi diesel, telah mula menunjukkan sentimen yang lebih positif lah di kalangan pelabur, especially apabila JP Morgan menaikkan taraf kredit rating Malaysia ni daripada underweight kepada neutral. Yang ketiga pula, penganalisis percaya bahawa dah tak lama lagi dah sebelum Fed menurunkan diorang punya kadar faedah. Bila ini berlaku pelabur akan mula beralih ke pasaran equity.
Sebabnya, bond yield akan mula jatuh apabila kadar faedah Fed ni turun. Sebab itulah ada pelabur-pelabur yang dah yakin dengan ekonomi Malaysia ni, diorang balik semula ke Malaysia, labur dekat kita punya pasaran equity sebelum Fed turunkan kadar faedah diorang. Sebab kalau diorang datang sekarang, diorang percaya diorang boleh membeli saham-saham dekat Malaysia ni at a discounted price ataupun dengan harga yang undervalued. Sahabat Indonesia yang menonton video ini, suka saya ingatkan, saya bukan saja-saja buat video ini, tetapi untuk mengulas kenyataan daripada laman Twitter dari negara anda sendiri yang mengatakan bahawa apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia. Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin-pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos tarikh hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Soeharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak Lah dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga FPI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Soeharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal cekap dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah carta ease of doing business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Kerana itulah Jokowi pada zaman pemerintahannya menumpukan 100% tumpuan kepada menaikkan infrastruktur dekat negara Indonesia. Idea Jokowi seperti poros maritim dunia sebenarnya adalah untuk cuba meningkatkan daya saing Indonesia. Atas sebab itu, saya berpendapat bahawa sekiranya Indonesia memiliki pemimpin yang tepat yang mampu menyambung legasi Jokowi, insya-Allah potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Sebab itu, ada badan-badan dunia meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia.
Tapi untuk jadi seperti itu, Indonesia perlu ada pemimpin yang tepat. Buat masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Bergantung kepada siapa yang mampu mengejutkan naga ini. Wah, Indonesia macam naga yang sedang tidur. Mengerikan ya geng, itu yang bermakna sebetulnya Indonesia ini sangatlah luas dan banyak kekayaan-kekayaan, apalagi sumber daya alam di Indonesia ini sangat-sangatlah luas. Akan tetapi macam mana cara pemimpin kita dan mindset para rakyat-rakyatnya kita, yang terutama untuk pejabat-pejabat ataupun juga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili rakyat, yang seharusnya itu mengayomi rakyatnya. Akan tetapi, kenapa ada video ini? Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Nah, 3 koja itu 3 lembaga. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Coba 3 lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat. Nah, kalau dia sudah baku telepon kan kamu dengar. Saya ini masyarakat sospol. Nggak tahu saya soal yang begituan. Tapi kan di media kita baca. Ada di sana para teleponnya itu para pejabat. Maka dia ganti nomor-nomor luar negeri. Dia pakai HP beda itu HP. Tapi nggak mungkin. Pasti bisa dilacak. Maksud saya. Kalau kau sudah dengar. Itu pembicaraannya. Pak Wali. Ya Ustadz. Ada proyek itu. Nggak bisa begitu. Bapak kan dengar. Mestinya langsung telepon. Dasaat, ku dengar kau itu mau kong kali kong. Berhenti kok. Kalau tidak mau kau berhenti, saya tangkap kok. Itu namanya pencegahan. Dan saya tidak usah kursusi bapak. Bapak lebih tahu. Hanya untuk mengingatkan. Itulah fungsi dakwah. Supaya apa? Bapak pensiun, tenang perasaan, tidak kena serangan jantung. Demi memajukan negara kita, yang paling sangat-sangat kita rubah yaitu mentality, mindset pemikiran rakyatnya. Dan yang paling penting lagi yaitu seorang pejabat-pejabat yang koruptor itu yang harusnya itu diberantas. Karena kenapa? Para pejabat-pejabat ataupun juga DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili rakyat, yang sepatutnya itu memuliakan rakyatnya. Apabila rakyat itu mempunyai kritikan-kritikan, itu yang sepatutnya didengar dan ditinjau. Apakah betul? Kalau betul harusnya diperbaiki. Tapi kalau salah, ya kita harus memberikan tindak lanjutan. Akan tetapi malahan para pejabat-pejabat sendiri yang memakan uang negara ataupun uang rakyat kita sendiri yang memeras. Kenapa hal itu boleh terjadi, geng? Apa karena ini? Kakak Rasidin Lembeng menerima uang biliaran rupiah dari Lestina, seorang ibu yang Rela menjual tanah, rela menjual kebun, rela menjual rumah, ya, rela memberikan uang bermiliar semata-mata untuk memasukkan anak ke pejabat pemerintah. Itulah makanya ya, oknum-oknum pejabat di pemerintah Indonesia itu bukan mengayomi rakyat. Mereka memikirkan uang, memikirkan kekayaan, mengumpulkan kekayaan. Disebabkan apa? Disebabkan seperti inilah ya. Orang tua menyogok demi memasukkan anak, ya. Sangat jauh berbeda, ya. Sangat jauh berbeda dengan negara-negara maju manapun, ya. Di mana di negara-negara maju ya, mereka mengalu-alukan anaknya itu masuk di kepolisian, di ketentaraan ya, tanpa dipungut biaya 1 sen pun. Di Indonesia ingin memasukkan anak kita ke TNI atau Polri ya, tak dipungkiri memang harus ada uang dan orang dalam. Sampai bila Indonesia ya lebih mengutamakan uang ya, mata duitan sekali ya. Pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat di Indonesia ini sangat mata duitan. Macam ini, geng. Ini salah satunya koruptor di Indonesia itu semakin merajalela. Karena kenapa? Karena ketika ada orang awam nak menjadi pejabat itu harus memberikan uang pelicin biar mudah nak masuk ke situ ataupun sogokan.
Dan dengan mengeluarkan uang tersebut itu tak setara dengan gaji pejabatnya yang mengeluarkan uang banyak. Jadi yang menjabat sebagai saya sebagai menjabat lalu memakai uang sokongan, dia orang itu pasti memikirkan modal yang sudah dikeluarkan itu sudah berapa juta rupiah. Mindset dia orang pasti ingin mengembalikan uang itu tersebut dengan cara koruptor lagi. Kalau ini kita teruskan, geng, sampai bila negara kita ini maju, geng. Sementara pejabat-pejabatnya yang menjadi perwakilan rakyatnya, yang harus mengayomi rakyatnya, berbuat hal-hal yang macam itu. Kalau ini kita teruskan sampai kapanpun akan buat hal yang macam itu. Hanya teringin membesarkan perutnya sendiri, tak memikirkan rakyatnya, tak sesuai dengan perjanjiannya. Waktu menjabat itu pasti ada perjanjian. Perjanjiannya harus jujur, mempunyai tanggung jawab, mengayomi rakyatnya, harus melayani rakyatnya sebaik mungkin. Semoga saja Indonesia yang akan datang akan lebih baik, karena ini sudah akan pergantian presiden. Presiden Joko Widodo hari ini sudah tengah banyak pembangunan. Kalau dikatakan negara Indonesia ini negara maju, belum. Tapi kalau negara kita ini masih pembangunan, oke, saya pun setuju. Dan juga banyak perubahan-perubahan di Indonesia ini, dan semoga saja nanti di presiden yang akan datang, Bapak Prabowo Subianto, akan lebih memperketat dan meneruskan pembangunan tersebut. Apalagi soal tentang koruptor yang sepatutnya itu harus dibasmi. Setidaknya macam di Malaysia lah ya. Kalau di Malaysia itu koruptor dimiskinkan. Maksud dimiskinkan ketika ada orang yang korupsi atau mengambil bukan hak miliknya, uang ataupun harta, semua harta yang ada di rumahnya itu disita. Macam di Malaysia pun memang macam itu undang-undangnya, sangatlah ketat. Maka dari itu di Malaysia itu sangatlah kurang sekali koruptor mesti ada, siki-siki ada, mesti yakinlah mesti ada. Cuman dengan ketatan peraturan yang macam itu sehingga sangatlah berkurang sangat. Ini yang harus kita contoh, geng, kepada Malaysia. Kita tak payah malu, tak payah gengsi. Apabila mencontoh itu baik, kita contoh. Kita ini macam ATM, amati, tiru, modifikasi. Apabila ada yang baik kita ambil, apabila ada yang buruk kita buang. Nah, sekarang video yang terakhir. Apakah video ini? Kita tengok dulu videonya. Nampak murah, nampak mewah karena kerajaan masih subsidi, ya. Tapi kerajaan subsidi terus, defisit anggaran membesar. Jadi tak ada pilihan lain kecuali pilihan yang sulit. Kerajaan harus potong subsidi BBM dan subsidi macam-macam. Kalau tidak, ringgit akan jatuh karena hutang menumpuk. Ini nilai tukar ringgit hari ini, ya. 4,67, 1 US dollar 4,67 ringgit. Kalau hutang terus menumpuk, defisit terus bertambah, hutang terus bertambah, lama-lama bisa tak bayar hutang, ya. Kesulitan bayar hutang, nanti macam Sri Lanka, tak bisa bayar hutang, mata uang jatuh, ya. Mata uang jatuh, semua naik di Malaysia. Baru Anda merasakan, ya, harga yang sebenar-benarnya dan betapa mahalnya biaya hidup. Ya, sekarang kalian boleh merasakan hidup mewah, hidup nyaman karena masih disubsidi banyak oleh kerajaan. Kalau kerajaan sudah ada uang, hutang menumpuk, dia tak mau siapapun yang jadi PM, jadi Perdana Menteri nak melakukan keputusan yang sulit. Cabut semua subsidi, ya. Dan naikkan cukai. Kalau tidak, tak bisa bayar hutang, ringgit jatuh. Kalian pun akan jadi miskin, oke? Jadi hati-hati, tak payah sombong di sini, oke? Itu nasihat dari saya. Peduli dengan kondisi keuangan kerajaan. Ya, jangan terlalu senang makan-makan yang subsidi. Oke, terima kasih semuanya. Merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like dan follow saya. Nggak ada manfaatnya. Bikin semak ya. Inilah konten-konten kreator yang macam ini. Ini yang membuat pergaduhan-pergaduhan ini, geng. Dan
inilah yang iri kepada Malaysia sebetulnya, sedalam hati kita yang paling dalam-dalam. Tapi kalau ini kita biarkan, semakin lama dia orang ini semakin merajalela. Entah, saya pun tak tahu apa yang ada di benak, di pikirannya Mr. RI ataupun Koko RI ini ya. Saya sudah sering sangat membahas tentang ini, dan saya rasa atau harapan saya ini akan kalau memberi ulasan ataupun memberi berita itu sesuai dengan fakta. Dan saya rasa Mr. RI sendiri ini memang tak pernah ke Malaysia lah. Macam mana cara orang Malaysia itu menanggapi kita sebagai pendatang asing, macam mana ketertiban di Malaysia, dan juga macam mana undang-undang di Malaysia itu. Saya rasa dia ini tak pernah pergi ke sana dan tak tahu, hanya mengandalkan Google. Ini yang harus kita perbaiki, geng. Konten-konten yang macam ini kita lawan, jangan dibiarkan. Kita mempunyai media, kita harus bersuara semaksimal mungkin agar ini dia orang malu sendiri, dan semoga saja orang-orang yang macam ini diberi kesadaran. Boleh mengkritik, boleh, asalkan kita ada positifnya, ada edukasinya. Dan ini yang katanya itu mengedukasi, saya tengok macam tak ada itu edukasinya. Yang ada itu malahan membuat para netizen Indonesia dan Malaysia itu semakin panas. Kalau pandangan korang itu macam mana tentang hal-hal yang macam ini, silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.